Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Bapak Beni. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Mas Farid. Selain Pak Beni juga sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga sudah hadir di Tawakal Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz dan pemirsa di rumah, Bapak Beni ini memberanikan diri untuk datang ke Tawakal ingin bercerita mengenai apa yang ia alami pada saat berumah tangga. Dia ada memendam banyak kekecewaan di situ. Betul begitu Pak Beni? Sangat betul sekali ya, Mas Farid. Boleh bisa diceritakan asal muasalnya dari mana? Asal muasal saya berasal dari kota Surabaya. Dan Pak Beni jauh datang dari sana untuk ke Jakarta khusus mau ceritakan soal masalah yang Pak Beni hadapi. Betul sekali Mas Farid. Boleh diceritakan awal mulanya gimana? Saya dulu itu adalah seorang pekerja yang bisa dikatakan sukses dan juga masa depan juga yang bisa dikatakan juga cerah, Mas Farid. Ya. Tapi semua itu berubah ketika saya mengenal seorang wanita di media sosial. Kurang lebih 2 tahun saya memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, ke sebuah pernikahan, Mas Farid. Tapi yang saya alami adalah menjadi sebuah dilema semuanya. Istri saya itu adalah seorang janda, mempunyai anak 1. Kebetulan anaknya sangat dewasa sekali. Seperti apa kehidupan rumah tangga? Sangat berantakan sekali Mas Farid. Karena apa yang saya sudah tinggalkan, saya rela melepaskan pekerjaan saya sehingga saya melakukan sebuah pekerjaan yang dimana itu di luar daripada pekerjaan saya tersebut. Jadi saya harus keluar kota gitu. Nah, cuman di sini yang membuat saya benar-benar sangat kecewa sekali setiap saya keluar kota itu, kenapa kok di telepon itu selalu marah gitu. Itu sudah pertama kali keluar kota, begitu telepon langsung marah atau sudah beberapa kali baru? Setelah berjalan 4 bulan. Berjalan 4 bulan saya sering keluar kota itu, awalnya sih tidak ada masalah, cuman kok ada perubahan. Biasanya juga sang istri pun juga nelpon saya. Tapi sekarang ini berbalik. Jadi terus Mas Beni yang nelfonin, dia nggak pernah nelfon, tapi begitu nelfon dia marah-marah. Nah, dan itu dia tahu jadwal saya pulang. Tapi ketika saya pulang itu ada satu barang saya tertinggal. Saya kembali ke rumah, lalu tiba-tiba tetangga saya itu bilang bahwa istri saya sudah keluar. Sudah keluar maksudnya keluar dari rumah. Dan saya juga tidak tahu itu. Cuman saya mendapat informasi keluarnya dia ini tidak menggunakan seperti dandanan
tetangga saya yang biasa melihat. Artinya dia berdandan lebih gitu Lebih, maksudnya. Oke. lebih. Ini Pak Ustadz, dia menemukan istrinya keluar dari rumah tapi tanpa sepengetahuan dari sang suami nih Pak Ustadz. Pertama, hukumnya haram. Ya. Ini yang harus dicatat. Seorang istri itu apabila sudah di rumah suaminya, maka tidak boleh keluar kecuali tanpa izin suaminya. Ini satu poin nih, haram nih keluar tanpa izin. Apalagi yang kedua tadi. Yang keduanya Pak Benny cerita berdasarkan informasi dari tetangganya bahwasanya sang istri keluarnya dengan dandanan yang menor lah. Kira-kira begitu. Atau yang tidak biasa terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, ini sebuah kesalahan berikutnya. Seandainya ini benar, ini kan baru berdasarkan informasi. Sekali lagi, seorang perempuan itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Kalau keluarganya itu suaminya tidak ada, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin zaman sekarang zaman yang mungkin setelah modern, pasca modern sekarang, semuanya bisa nggak usah keluar aja kemaksiatan kadang di dalam rumah. Tapi hadis Rasulullah itu jelas, perempuan yang baik itu adalah idza ghaba anhu, apabila suaminya itu nggak ada, hafizathu, dia menjaga apanya? Menjaga harta suaminya, menjaga harga dirinya. Itu perempuan yang disebut soleha oleh Rasulullah SAW. Ini apabila suaminya keluar nggak ada, ini bukan lagi ciri-ciri orang yang soleha. Suaminya nggak ada, malah dia tidak menjaga. Iya, apalagi zaman sekarang sebenarnya dengan adanya handphone mudah ya Pak Ustadz. Ketika minta izin pun tanpa harus nunggu suaminya pulang, misalnya mendadak nih Pak Ustadz, masih bisa kan ya Pak Ustadz? Betul, telepon. Artinya telepon masih bisa, tapi ini dia telepon pun tidak, tapi dia keluar. Ini yang nggak boleh. Iya. Oke, kemudian setelah mendapati informasi seperti itu, apa yang Mas Benny lakukan? Kebetulan saya curhat, saya bercerita dengan kejadian apa yang saya alami terhadap teman saya. Ke siapa cuy? Kebetulan teman saya teman di pekerjaan kantor saya yang dulu. Yang lama, oke, yang cerita. lama. Akhirnya di situ dia berinisiatif untuk membantu saya. Terpaksa dia minta nomor telepon dan juga nomor seri yang di handphone. Tapi sebelum ke tempat temennya, Mas Benny udah sempat nanya belum sih sama istri kemana kok pergi keluar tanpa izin? Saya sudah sempat tanya Mas Farid, tapi tidak ada jawaban dan dia selalu menghindar. Jawabannya nggak memuaskan. Iya. Ya, makanya memutuskan untuk ke teman untuk cari tahu itu. Betul. Setelah dapat handphonenya itu, kemudian dengan cara apa bisa? Kebetulan teman saya ini mungkin dia punya salah satu alat khusus atau gimana, terpaksa dengan menyadap HP istri. Ya. Dan ketika disadap itu teman saya mengajak saya suatu hari untuk bertemu, cuman dia tidak bisa menjelaskan. Dia bilang kamu harus ketemu saya, ada yang saya mau kasih tunjuk. Dan ketika saya bertemu, teman saya ini mengajak saya ke suatu tempat penginapan. Dan di situ saya terus terang izin untuk mengecek kamar bersama dengan teman saya. Kita menggunakan salah satu pekerja di hotel tersebut membantu untuk mengetok kamar. Ternyata yang saya temukan adalah mereka sudah melakukan itu. Apaan sih ngajak kesini? Ben, istri tuh ada di dalam. Gue tadi ngeliat dia ke sana. Gue gak percaya. Pasti lu bohong kan? Ngapain juga sih gue bohong sama lu, Sob? Kalau lu gak percaya, lu ikut gue. Dia ada di dalam sini. Iya juga. Ini sendal istri gue. Ngapain juga
udah gue bohong sama lu sekarang nih. Lu ketok-ketok, dia pasti ada di dalam. Buka! Siapa? Siapa? Sini. Apa sih? Sini. Apa ini? Ayo. Kamu tega ya? Maafin aku, Mas. Kamu bener-bener tega ngelakuin hal ini? Maafin aku. Mau aku salah apa? Maafin aku, Mas. Aku salah apa? Ayo, Gak pulang. mau, Mas. Ayo, Gak mau. ayo pulang. Gak mau, Mas. Gak mau. Ayo. Lu siapa? Lu siapa? Gua udah sama lu. Gua suami sahnya. Ayo pulang. Ayo. Awas. Jangan megang-megang. Begitu tahu seperti itu ya. Saya masih memaafkan. Masih memaafkan. Terus kemudian bawa pulang istri. Saya bawa pulang. Saya kasih kesempatan dia sampai teman saya pun mengatakan saya melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Sudah tahu istri melakukan hal itu, kenapa saya masih memaafkan? Pak Ustadz, ini mungkin omongan sama dari semua orang jika melihat temannya seperti itu, Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang dilakukan Mas Ben ini benar atau apa yang sebaiknya dilakukan ya jika seorang suami melihat istrinya seperti itu? Ya, ini sebuah dilema nih. Ya. Di sisi lain karena dianggap memaafkan itu kebaikan, memaafkan nih. Ya. Tapi di sisi lain kan ketika ada kemungkaran, ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemaksiatan harus ditutup, harus di-stop, diberhentikan. Nah, apa yang dilakukan Pak Benny ini menarik. Pertama, mungkin karena dia masih punya rasa sayang, rasa cinta kepada suaminya, istrinya, yang padahal istrinya sudah berbuat maksiat, melampaui batas itu masih dimaafkan. Pertama, kasusnya memaafkan. Kalau persoalan memaafkan itu adalah persoalan seorang hamba dengan Allah, bagus memaafkan. Tetapi kita lihat ini adalah suami istri. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Ini bagi kita juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang ada dimanapun di rumah. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Orang yang perempuan itu tidak baik, pantasnya untuk orang laki-laki yang nggak baik. Laki-laki nggak baik, pantasnya untuk perempuan yang nggak baik juga. Demikian juga orang baik. Orang perempuan baik itu untuk laki-laki baik. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Kalau kita sudah tahu, misalnya seorang istri melakukan pengkhianatan yang demikian rupa, ya persoalan diampunin silahkan. Tetapi alangkah baiknya kita, kan ini sudah nggak baik. Mungkin kita ngambil cara yang baik saja. Kita selesaikan, udahlah Anda nggak saya apa-apain karena mungkin saya nggak tega dah. Mungkin alangkah baiknya kalau terjadi lagi kepada siapapun, sudah kita tinggal lebih baik. Karena apa? Ini dipasangkan oleh Allah. Kebaikan cocoknya kebaikan, keburukan cocoknya keburukan. Nah ini perlu dicatat. Jangan sampai, bukan berarti nggak apa-apalah saya pengen jadi orang mulia, nanti saya maafkan. Iya, memaafkan itu kemuliaan. Tetapi urusan yang lain yaitu kita coba mengambil pelajaran. Oh ini kayaknya mungkin tidak baik untuk kita. Jangan dipaksakan sesuatu yang kita cintai, kita senengin itu belum tentu baik loh untuk kita. Ya. Itu Mas Pak. Kemudian Mas Benny, setelah Mas Benny mengampuni perbuatan istri kemudian menyesal atau tidak?
Kalau dibilang menyesal itu menyesal Mas. Ya. Tapi menyesalnya itu hanya untuk sesaat. Artinya dia mengulangi lagi. Mengulangi kembali dan itu pun sudah 5 kali. Ya Allah, sudah 5 kali dia mengulang yang Ya, dan yang terakhir saya menemukan dia itu bersama dengan teman saya. sama dengan teman sendiri. Teman saya sendiri. Pak Ustadz sudah 5 kali mengulangi Pak Ustadz. Betul. Nah inilah pelajaran kita. Seorang perempuan, ini juga pelajaran kita yang berikutnya untuk kita menseleksi. Kalau ada kita mau melamar atau menjadikan seseorang perempuan akan menjadi pasangan kita harus cek betul. Jangan-jangan memang ini karena medsos tadi kan, medsos kan kenal, oke lah cocok, tapi jangan berhenti di situ. Harus ada sebuah istilah begini, anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau pengen tahu seseorang itu jangan tanya dia baik apa enggak sih kamu, enggak usah. Tanya kepada temennya, tanya kepada lingkungannya, tanya kepada tetangganya. Nanti kita dengan informasi temennya, tetangganya, kanan kirinya, kita akan tahu siapa sebenarnya dia. Nah ini terbukti sudah melakukan kemungkaran dan sudah dikasih kesempatan bertaubat. Bukan malah bertaubat mengulangin sampai 5 kali. Yang lebih sakitnya Pak Beni ini melihat dengan temannya sendiri. Wal'iyadzubillah, ini kemungkaran saudara-saudaraku. Harus kita stop lah. Kalau kita melihat ada orang lain, ada tetangga, ayo diingetin lah. Ini namanya nahi mungkar. Merintah kebaikan itu gampang. Tapi yang berat itu kalau kita mencegah kemungkaran. Ya. Itu Mas. Ya. Pak Beni masih memaafkan istri. Sudah 5 kali itu jujur Mas Farid, saya dendam. Dendam sama istri. Saya dendam sama istri. Kemudian apa yang di saat dendam itu apa yang Pak Beni lakukan? Saya berniat untuk dia Mas Farid. Bisa-bisanya dia ngelakuin ini ke saya. Kesal, sakit hati, kecewa semua itu numpuk Mas Farid. Ya Allah, Pak Ustadz, saya paham, mungkin kita paham apa yang dirasakan sama Pak Beni, tapi yang dia lakukan itu kita berdua mungkin sepakat ini perbuatan yang kurang baik, sudah pasti. Jadi sekiranya sebaiknya apa nih harus Pak Beni lakukan gitu Pak Ustadz? Ya, pertama sebelum kita ngomong apa yang harus lakukan, saya teringat ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkur ba'laha wahia la tastaghni anhu. Allah tidak akan melirik ngurusin perempuan, istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau kita lihat ceritanya Pak Beni, beliau sudah bertanggung jawab. Bayangkan beliau kerja sampai keluar kota. Ini menunjukkan tanggung jawab seorang suami, tetapi ternyata istrinya tidak bersyukur, berkhianat. Naudzubillah, ini tidak akan ditoleh oleh Allah, nggak akan ditolong oleh Allah. Wahyalah tastaghni anhu, nggak merasa cukup padahal suami baik. Dia seorang janda ini ditolong bekerja luar biasa. Yang baiknya lagi sudah diampunin, masih mengkhianatin, nggak bakal dilihat oleh Allah. Apalagi kalau berharap surga, mana mungkin. Ini yang catatan kedua. Nah kemudian kalau istrinya ternyata
karena saking marahnya sang suami ini ditabrak nih. Ini apa yang sebenarnya harus kita lakukan bagi seorang suami? Kalau kita melihat kemungkaran kita stop, tapi jangan melakukan kemungkaran berikutnya. Bukankah kita menabrak dengan harapan, mohon maaf nih, dengan emosi pengen membunuh aja lah. Kan itu kemungkaran juga. Siapa sih yang berhak membunuh? Bukan kita. Siapa yang berhak menghukum orang kejahatan? Bukan kita. Kewajiban kita itu menyetop kemungkaran, bukan menutup kemudian membunuh. Salah. Ini ada seorang istri melakukan kemungkaran, kemudian kita tabrak agar dia mati, biar nggak melakukan lagi. Salah. Biar Allah lah yang menghukum. Atau kalau perlu kita laporlah kepada pihak yang berwajib. Ada hukum, biarlah hukum. Karena apa? Nanti kita akan menjadi baik. Betul, orang baik itu selalu sakit. Ya kan? Ya. Mau kebaikan, berat kok. Orang menjadi baik itu berat. Tetapi makanya janjinya Allah itu mesti surga. Nah, Pak Beni udah pernah nanya belum sih ke istri kenapa kok begitu teganya berkali-kali mengkhianati Pak Beni? Alasannya apa dia bisa melakukan itu? Saya pernah bertanya Pak Farid, tapi dia berusaha menghindar dan berusaha juga mencari sebuah kesalahan terhadap diri saya sendiri. Bahkan yang lebih bisa dikatakan sadis, dia pernah menggugurkan anak dari saya. Dengan alasan apa dia mengugur anak? Waktu itu saya nggak tahu pulang kerja. Saya pernah melihat di kamar mandi itu ada darah. Kok banyak darah? Kenapa? Kalau saya, Pak. Dia sampai keguguran. Benar kamu. Benar kamu lakukan itu. Kamu nggak boleh begitu. Saya bawa kantor polisi. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Dia bohong, Pak. Ayo kita keluar. Dia bunuh anak saya, Pak. Dia juga jahat terhadap ibu saya sendiri. Ya sama orang tua Pak Iya. Beni sendiri. Pernah Tapi sampai jatuh. orang tua Pak Beni tahu kelakuan istri Pak Beni seperti itu tahu? Dulu ibu sempat membela banget ya, karena mungkin tidak mengetahui awal mulanya istri saya seperti itu. Saya bawa ke rumah dan ternyata ibu saya pun pernah diusir. Waktu jadi istrinya udah sempat menggugurkan kandungan tanpa alasan medis sama sekali, kemudian berbuat jahat sama mertuanya nih Pak Ustadz. Menggugurkan kandungan itu, kalau itu memang benar-benar menggugurkan dengan kesengajaan, itu sebuah dosa. La taqtulu auladakum min imlaq, ada khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kefakiran. Karena memang susah, nggak punya kehidupan yang layak, dibunuh anaknya, digugurkan. Ini anak kan anaknya dia, kemudian digugurkan, dosa. Ada orang membunuh khasyata imlaq karena takut nanti miskin, takut miskin, bukan karena miskin beneran. Ini dosa juga, apalagi ini suaminya sudah bertanggung jawab bekerja, tidak ada masalah kalau dari aspek ekonomi, ini digugurkan, dosa. Makanya tadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang melakukan kejahatan biasanya akan mudah melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Tadi dia sudah melakukan kemaksiatan, serong, naudzubillah, zina, ya kan? Kemudian melakukan kejahatan lagi. Kejahatan berikutnya menentang kepada mertua. Padahal mertua itu ibarat orang tua yang harus dihormatin. Kan begitu? Di Quran itu mertua itu sudah ibarat orang tua, harus dihormatin, dilayanin, nggak boleh kasar. Loh ini seperti ini. Jadi bertumpuk. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
Kalau kita melihat kemungkaran, pertama kita hentikan, yang kedua kita lihat. Kalau kita tidak hentikan, maka kemungkaran itu akan nambah lagi, pindah lagi, akan bertambah lagi. Itu Mas Farid. Oke. Lalu kemudian gimana nih Pak Beni hubungan sama istri, masih terus statusnya masih suami istri, atau Pak Beni ngambil langkah-langkah lain mengingat apa yang dilakukan istri seperti itu? Saya terus terang Mas Farid, dari teman-teman juga banyak menyarankan untuk saya harus pisah. Tapi di sini saya tidak menceraikan dia, dalam artian saya akan memberikan dia sebuah hukuman jerah. Bagaimana rasa sakitnya saya juga akan buat dia menggantung. Statusnya jadi digantung. Betul. Jadi Pak Beni meninggalkan dia tapi tidak menceraikan. Betul. Pak Ustadz nih gimana nih Pak Ustadz? Apa yang dilakukan Pak Beni benarkah atau gimana nih Pak Ustadz? Sebaiknya tidak begitu. Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah orang yang tidak baik, sudahlah, kita tidak bisa menghukum dia. Karena kita bukan penegak hukum, misalnya begitu. Alangkah baik, langkah yang dilakukan Pak Beni tidak demikian, bukan membiarkan misah, kemudian dibiarkan. Kenapa ini yang salah? Pak Beni masih berstatus suami, berarti masih punya kewajiban menafkahin, masih punya kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, dari dia ini sekarang sudah tidak lagi berhubungan dengan niatan saya pengen menyiksa dia biar dia merasakan. Kita tuh belum tahu bahwa dia tuh merasa tersiksa loh. Siapa tahu mohon maaf nih malah dia enjoy. Kan begitu. Nah, wal iyadzubillah, jangan-jangan ketika tadi ini karena prediksi cerita-cerita di awal bahwasanya telah melakukan hubungan di luar yang sah gitu. Nanti kalau dia hamil di luar dengan Pak Beni, dia ngaku ini adanya Pak Beni, lebih parah lagi. Nah ini makanya dilakukan. Udahlah biarin saja, orang berbuat dolim biarin saja. Yang penting kita berurusan dengan Allah. Kita pengen membangun hubungan dengan Allah dengan baik. Kalau kan di dalam Al-Quran disebutkan in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik nih Pak Beni, untuk diri kita sendiri kok akan balik. Wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat maksiat, berbuat jahat, nanti tanggung resikonya sendiri. Kita nggak berhak menghukum orang. Allah yang tahu seberapa maksiatnya orang ini, Allah yang akan hukum. Itu. Jadi langkah baiknya selesaikan sajalah. Kalau udah berurusan dia, kita juga akan enak berjalan. Karena nanti kita akan kepikiran, ya kita masih punya apapun deh. Kita nanti pun kalau secara hukum si perempuan, karena Pak Beni ini selama berapa tahun dia nggak pernah datang, nggak pernah mengkasih nafkah, nggak pernah ngasih apapun gitu, nggak ada kabarnya, si perempuan juga bisa datang ke pengadilan. Kan gitu. Maka alangkah baik agar kita menjadi orang baik, kita selesaikan sajalah urusan kita dengan orang lain. Kita selesaikan gitu. Itu Mas. Oke, masalah kemudian di dalam waktu dekat ini mungkin gimana caranya buat Pak Beni, amalan apa yang harus Pak Beni lakukan, doa apa yang harus dia panjatkan biar dia bisa mengikis pelan-pelan rasa dendam itu sama istrinya Pak Ustadz. Ya, Pak Beni sholatnya rajin kan? Nanti dirajin ya, pokoknya rajin sholat. Jadi begini, tidak ada waktu doa yang paling afdal kecuali ketika sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, tidak ada waktu lain, Pak Beni bacain Fatihah deh. Kepada siapa? Untuk Pak Beni sendiri. Karena di dalam sebuah riwayat mengatakan Fatihatul Kitab lima quri'alahu. Fatihatul Kitab, Fatihah itu untuk niat siapa yang baca. Namanya Fatihah pembuka, biar hatinya Pak Beni dibuka, biar hati istrinya dibuka, atau nggak usah ngomong mantan istri atau istrinya dibuka. Udah, nanti kalau hati kita terbuka itu enak, lega rasanya. Sering baca Fatihah, dikhususkan untuk dirinya. Ya Allah, saya kok begini ya Allah, mudah-mudahan selesai Al-Fatihah gitu. Ya Pak Beni ya, rajinlah minimal 5 kali, jangan telat sholat deh. 5 kali ini nih,
Penting ini sholat itu udah ukurannya. Kalau sholat kita tertib, hidup kita tertib. Gitu. Kalau sholat kita bolong-bolong, nanti hidup kita tuh kayak aspal yang bolong-bolong itu. Itu Pak Beni. Ya, Mas Beni. Baik. Terus terang Pak Ustadz, sebenarnya jujur saya masih trauma, sangat trauma. Iya, iya. Sampai saat ini juga saya Iya. sampai trauma. Karena mungkin pernah mencintai seseorang yang luar biasa. Sampai meninggalkan pekerjaannya Pak Iya, Ustadz tentunya. milih istri daripada Milih istri. pekerjaan. Kita pahamin. Iya. Tapi selain baca tadi kita doakanlah. Amin. Memang hati itu kadang-kadang didoain. Mudah-mudahan hati kita terbuka, nanti kita dibuka oleh Allah. Trauma-trauma dihilangkan. Caranya begitu. Coba menjauh. Bahasa kitanya hijrah. Pak Beni hijrah nih, ini udah ditinggal sudah. Kita tutup masa lalu, orang ini kita tutup saja. Kita hilangkan dari kita. Apa yang pernah melekat di kita coba jauhkan. Mungkin nomor teleponnya sudahlah nggak kita urus. Kalau perlu hubungan tadi dipastikan nih, datang ke pengadilan sudahlah, kita sanggak itu jalan Anda. Karena sudah berkali-kali diingetin nggak bisa jalan, sudah. Saya mau cari ridhonya Allah. Itu Pak Beni. Sakit memang, tapi pelan-pelan. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan Pak Beni ya. Tapi Pak Beni juga usaha. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Pak Beni, terima kasih sudah bercerita ke kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah. Jika memiliki kasus yang sama, tidak mengulangi apa yang dilakukan sama apa yang terjadi dengan kehidupan Pak Beni. Satu hal yang paling penting, kita tahu ya Pak Ustadz ya, ini nggak mudah membalikan telapak tangan untuk Pak Beni bisa menghilangkan rasa dendam, tapi setidaknya coba dijalankan apa tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Insya Allah itu bisa ngikis pelan-pelan rasa dendam itu. Baik. Ya, terima kasih Pak.